Bagaimana? Apakah masih semangat dalam belajar? Ya, semoga lebih semangat lagi. Kali ini kita akan bertemu lagi dalam video pembelajaran, yaitu mengenal sistem gerak manusia, yang masih pada tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Mari kita belajar bersama. Anak-anak, masih ingatkah anggota gerak pasif kita adalah rangka atau tulang? Kita akan mengenal rangka atau tulang pada tubuh manusia. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu rangka. Rangka adalah kumpulan dari beberapa tulang, di mana dalam pembahasan kali ini kita akan mengenal lebih dalam lagi bagian-bagian, fungsi, bentuk pada tulang yang ada pada tubuh kita. Sebelum mengenal lebih jauh lagi tentang rangka, ada baiknya kita mengetahui fungsi rangka pada tubuh kita. Nah, ada beberapa fungsi rangka pada tubuh kita. Yang pertama, membentuk dan menegakkan tubuh. Yang kedua, tempat melekatnya otot. Yang ketiga, tempat pembentukan sel darah merah pada tulang berbentuk pipih. Kemudian, melindungi organ-organ penting seperti otak, paru-paru, hati, dan jantung. Perhatikan pada gambar tersebut bahwa ada organ-organ penting kita yang dilindungi oleh rangka tubuh kita. Selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk tulang. Nah, pada tubuh kita terdiri dari beberapa tulang di mana memiliki juga bentuk yang tentunya berbeda-beda. Kita kenal ada tulang berbentuk pipa. Ayo kira-kira coba diraba tubuh kalian, yang manakah tulang berbentuk pipa? Ya, betul sekali. Tulang yang berbentuk pipa itu contohnya pada tulang paha, di mana tulang tersebut berbentuk silinder dan berongga. Di bagian tengah terdapat pembuluh darah dan sumsum. Ya, seperti tadi yang Ibu katakan, contoh ada tulang lengan atas. Silakan kalian meraba. Ada tulang lengan bawah, tulang paha, tulang betis, dan tulang kering. Itu merupakan contoh dari tulang berbentuk pipa. Selanjutnya yang kedua, tulang berbentuk pipih. Tulang berbentuk pipih ini merupakan tulang yang pipih ya, dimana sesuai dengan fungsinya tadi, pada tulang berbentuk pipih ini berfungsi pembentukan sel darah merah. Contoh pada tulang berbentuk pipih di sini adalah tulang belikat, ada tulang tengkorak, kemudian tulang rusuk, tulang panggul, kemudian tulang dada. Itu beberapa contoh tulang berbentuk pipih. Bentuk yang ketiga itu adalah tulang yang tidak beraturan. Ada juga beberapa tulang yang tidak beraturan bentuknya. Contoh pada gambar tersebut adalah tulang tidak beraturan. Misalnya terdapat pada apa? Bagian tubuh kita, yaitu tulang belakang, tulang rahang bawah, dan tulang rahang atas. Bisa anak-anak sentuh rahang bawah kalian yang ada di bawah mulut kalian. Kemudian rahang atas itu daerah bagian muka. Tulang berbentuk pendek atau tulang pendek, di mana tulang pendek ini tersusun pada tulang-tulang yang ada di ruas-ruas tulang belakang
kemudian pergelangan kaki, jari-jari tangan. Contohnya, ruas-ruas tulang jari kaki, tulang telapak tangan, ruas tulang belakang, ruas-ruas tulang jari tangan, tulang tempurung lutut, serta tulang telapak kaki. Itu merupakan contoh dari tulang pendek. Pada gambar dilihat itu tulang belakang pada anak panah tersebut, tulang ruas jari tangan, tempurung lutut. Kita juga perlu mengenal jenis tulang manusia yang ada di bagian tubuh kita sesuai dengan zat penyusunnya. Nah, berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua, ada tulang keras dan ada tulang rawan. Nah, apa itu tulang keras? Tulang keras itu merupakan tulang yang tersusun dari zat kapur atau kalsium fosfat dan kalsium karbonat yang terdapat pada sebagian besar anggota tubuh kita, yaitu pada rangka baik kepala, kemudian badan, dan anggota gerak. Itu yang keras ya. Kemudian tulang rawan merupakan tulang yang tersusun atau tulang yang bersifat lentur karena memiliki sedikit zat kapur. Jadi lentur ya, coba disentuh bagian tubuh kalian seperti telinga, itu lentur, elastis ya. Kemudian hidung, itu juga termasuk tulang rawan, yaitu tulang yang berbentuk yang sedikit mengandung zat kapur atau elastis, bukan berbentuk. Bagian-bagian rangka manusia pada tubuh kita itu terbagi menjadi tiga. Ada bagian kepala atau rangka kepala, ada bagian rangka badan, rangka anggota gerak, serta ada bagian rangka anggota gerak bawah. Kita akan bahas satu persatu dari rangka kepala. Nah, di sini nanti kalian perhatikan, silakan kalian hafalkan atau dihafalkan di mana saja bagian-bagian dari rangka kepala atau bagian rangka kepala atau tengkorak memiliki bagian-bagian, yaitu silakan diraba kepala kalian. Nah, jika dilihat ada bagian tulang dahi, ada tulang beji, kemudian ada di sini tulang tapis, ada tulang hidung dan tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Yang terakhir adalah tulang kepala belakang. Nah, itulah bagian-bagian dari rangka kepala, di mana rangka kepala ini terdapat sambungan-sambungan. Nah, ini seperti gerigi seperti ini namanya sendi. Silakan anak-anak nanti dihafalkan lagi ya bagian-bagiannya. Selanjutnya yaitu ada anggota gerak atas. Nah, anggota gerak atas atau rangka anggota gerak atas ini ya tentunya tangan ya. Nah, kita akan ketahui bagian-bagian dari tangan kita. Itu ada tulang lengan atas, tentunya ada dua buah, kanan dan kiri. Kemudian tulang hasta, itu adalah tulang yang lurus dengan kelingking. Ada tulang pengumpil, ada dua buah juga, kanan dan kiri, yang lurus dengan ibu jari kita. Ada tulang pergelangan tangan yang berjumlah 16 buah. Ada tulang telapak tangan, itu ada 10 ruas, yaitu tangan kanan dan tangan kiri kita. Dan ada juga tulang
jari-jari tangan yang berjumlah 28 ruas, yang masing-masing tangan terdiri dari 14 ruas. Silakan bisa anak-anak hitung. Apa betul dalam ruas jari tangan kita ada 14? Selanjutnya adalah rangka anggota gerak bawah. Tentunya bagian kaki ya. Nah, kita akan lihat bagiannya apa saja. Nah, yang berbentuk pipa ini panjang, itu merupakan tulang paha. Terdapat dua buah, yaitu paha kanan dan paha kiri. Tulang tempurung lutut, di mana bentuk tulangnya pendek, ada dua buah juga. Ada tulang betis yang di belakang kaki kita, itu betis. Ada tulang kering berjumlah dua juga, kanan dan kiri. Itu bentuknya lebih besar daripada tulang betis. Ada tulang telapak kaki berjumlah 10 dan ruas-ruas jari kaki, serta tulang pergelangan kaki berjumlah 14. Nah, itulah rangka anggota gerak bawah. Bagian yang berikutnya kita akan bahas tentang rangka badan, yaitu tulang anggota badan kita. Itu terdiri dari tulang rusuk sejati, ada 7 pasang. Kemudian ada tulang rusuk palsu, ada 3 pasang, itu yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian ada tulang selangka. Tulang selangka itu merupakan tulang yang ada di bahu, depan bahu kita. Ada tulang hulu, merupakan bagian tulang dada. Ada tulang belikat, di mana berbentuk pipih juga, yang seperti sayap, ada 2 buah. Tulang dada, ada tulang tajuk pedang, itu yang ditunjukkan. Kemudian yang terakhir adalah tulang rusuk melayang, ada 2 pasang. Anggota badan yang lainnya itu ada tulang belakang. Tulang belakang itu terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, ada 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangka, dan tulang ekor ada 4 ruas. Nah, itulah bagian dari tulang belakang, di mana bentuk tulang belakang itu bentuknya pendek dan tidak beraturan. Kemudian yang terakhir adalah tulang panggul. Itu juga merupakan bagian anggota badan kita. Tulang panggul itu terdiri dari tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Nah, anak-anak, semoga anak-anak memahami pada pembelajaran rangka pada manusia, dari fungsi, bentuk, zat penyusunnya, serta bagian-bagian rangka pada tubuh manusia. Terima kasih dan sampai jumpa.